Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Aspire to Inspire. Aspire to Inspire. Gak terasa ternyata udah waktunya masuk ke sekolah lagi. Hayo, siapa yang ngeluh kayak gitu juga? Tenang aja, Sobat Al-Azhar. Kamu gak sendirian kok. Sekarang kita bakal ngobrol sama dua santriwati MA Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara tentang hari-hari kembali ke sekolah asrama. Nah, halo, di sini ada siapa nih hari ini? Boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Kinantia Nindya Purnomo. Perkenalkan, nama saya Aisin Najwa Akila. Oke, nah sebelum kita mulai podcast kali ini, kita mau main games dulu nih. Nah, di segmen pertama ini kita main rating dadakan. Nanti di sini saya akan membacakan kegiatan atau keadaan di sekolah. Nanti kalian rating dari 1 sampai 5. Kalau 1 itu berarti kalian tuh sulit banget ngelakuinnya. Nah, kalau 5 berarti hal itu mudah. Di sini paham? Paham saja. Oke. Yang pertama nih, kita mulai ya. Bangun sebelum subuh. Kinan dulu. Kalau Kinan bangun sebelum subuh ratingnya 3 sudah. Karena dulu sebelum dilakuin itu rasanya kayak susah kali gitu, tapi pas udah dilewatin gitu rasanya fine-fine aja sih. Gak sesusah itu. Oke. Kalau Aisy? Kalau menurut Aisyah sih itu 2 ya saja, karena 2. Jujur tuh agak susah bangun sebelum subuh pastinya, apalagi untuk orang yang belum terbiasa ya kan saja. Tapi kalau misalnya sama kayak kata Kinan, kalau misalnya udah lama-lama, apalagi kalau udah 3 tahun menjalannya, pasti lama-lama terbiasa. Oke, berarti kalau di rumah susah atau enggak? Karena udah terbiasa di pesantren, jadi kebawa sampai rumah. Istiqomah dia sih. Oh, istiqomah. Berarti pesantren memberikan hal yang bagus ya, gitu. Masya Allah. Oke, ini yang selanjutnya. Tidak megang HP dan main sosial media. Aisyah dulu. Kalau misalnya Aisyah sih 4 sih saja, karena udah terbiasa dan emang hobinya membaca buku, jadi nggak terlalu. Oke, kalau Kinan? 2 Ustazah. 2, kenapa? Karena kadang kan bosen juga Ustazah, gak bisa buka sosmed, kayak gak tahu informasi gitu Ustazah. Tapi karena gak bisa buka sosmed itu jadi bikin lebih fokus belajar Ustazah, jadi lebih enak belajarnya. Oke, lebih enak belajarnya. Ya, fokus. Berarti liburan kemarin gimana nih Aisyah sama Kinan? Gak buka HP tuh susah atau enggak? Gak terlalu susah sih saja, tapi kadang kan emang kalau bosan di rumah ya main HP, scroll TikTok itu kayak hal biasa lah. Oke, kalau Kinan susah? Enggak Ustazah. Enggak. Oke, nih kita lanjut nih. Belajar dari pagi sampai sore. Mau siapa dulu? Kinan aja. Kinan dulu. Kalau Kinan 4 saja, karena kalau belajar dari pagi sampai sore kadang kan kayak nggak terasa gitu belajar, abis itu udah ganti pelajaran lagi, jadi abis itu kan bareng teman-teman juga saja, jadi nggak terasa lelahnya gitu. Oke, kalau Aisyah? Setuju kayak kata Kinan saja 4, karena emang kok di sekolah itu kan seru saja belajarnya itu sambil sama teman-teman, jadi kayak bisa sambil sharing, baru belajarnya nggak membosankan kan, jadi kayak ya udah enak aja dijalani, nggak terasa waktunya udah siap. Oke, berarti back to school itu bukan hal yang berat dong ya? Seneng atau enggak nih balik ke sekolah lagi nih? Seneng saja. Oke, seneng ketemu teman-teman baru ya? Iya. Ketemu teman baru. Ada teman baru juga saja. Oh iya, kalau Kinan ya Iya, baru ada yang baru ada yang lama sih. Oke, yang terakhir nih, mufradat sebelum tidur. Mufradat sebelum tidur ratingnya 4. Oh mudah. Alasannya? Mudah sih Ustazah, karena kan kadang mufradat sebelum tidur itu disuruh storyin mufradat yang udah pernah dipelajarin gitu saja. Tapi kan kadang udah malam ngantuk juga, jadi agak-agak sulit lah sedikit saja. Oke, kalau Aisyah? Menurut Aisyah sih 3 ya saja. 3 karena kalau misalnya sebelum tidur itu kan kadang ada yang udah balik dari masjid tuh udah ngantuk-ngantuk, atau dia mau merajaah malam dulu kan, jadi ya kadang capek lah ya. Oke, gitu ya jawabannya. Jadi ternyata nggak banyak yang mudah, banyak juga yang nggak mudah ya balik ke sekolah. Tapi kalau disimpulin kayaknya mudah-mudah aja ya, nggak susah kali. Nah, ini siapa nih yang mau cerita gimana balik ke sekolah pertama kali? Ini kan kita udah sebulan pas nih ya sekolah nih. Gimana nih perasaannya? Mau Aisyah dulu atau Kinan dulu? Aisyah.
Kayak sih. Oke. Kalau awal masuk saja itu kan nggak terbiasa ya, di rumah kan biasa sholatnya sendiri di kamar gitu kan, tapi pas balik ke sekolah tiba-tiba disuruh ke musola, apalagi ada jam waktunya kayak jam 6 harus dari musola di masjid pas maghrib untuk murojaah, untuk belajar-belajar baru sama kawan-kawan kan di bawah. Nah, tapi karena baru datang kan saja tiba-tiba udah dicatat aja gitu kan, jadi kayak agak shock dikit lah ya kan. Oke. Tapi besoknya udah terbiasa juga karena kan udah termasuk lama juga ya 3 tahun di sini, jadi kayak udah lumayan terbiasa lah, jadi adaptasi ulangnya lumayan cepat karena udah terbiasa dari sebelumnya. Oke, kalau Kinan gimana? Kalau Kinan sejak balik dari rumah ke sekolah itu kan ada rasa sedihnya juga Ustazah, karena kan baru masuk MA iya, di sini masuk Ustazah. Jadi kayak kadang kayak biasa sama kawan-kawan yang lama ini kayak udah beda kawan, kayak harus beradaptasi lagi gitu kan Ustazah. Habis itu kayak agak belum terbiasa sama, karena kan biasanya di rumah Di rumah gimana? iya, kalau misalnya di rumah kan kadang kayak itu kayak sholat sendiri gitu kan, sholat di rumah. Kalau di sini kadang kan ada waktunya, semua harus tertata gitu kan. Jadi kadang agak-agak gitu, tapi lama-kelamaan dijalanin jadi kebiasa sudah. Oke, berarti masih dalam waktu adaptasi lah ya kan, karena di rumah biasanya sendiri, nggak ada waktu. Ketika balik ke sekolah ada waktu-waktu yang untuk mengajarkan kalian disiplin dan tanggung jawab. Tapi tetap bisa dijalani kan? Bisa dong saja. Oke, pasti semangat nih. Nah, jadi apa sih hal yang bikin kalian itu semangat balik ke sekolah meskipun kayak masih kebayang-bayang kemarin libur jalan-jalan ke sana, jalan-jalan kemari gitu. Ini kayak harus balik ke sekolah lagi, belajar lagi gitu. Teman-teman tuh ya. Teman-teman gimana teman-temannya? Kan kalau misalnya di rumah kadang kami cuman chatan dari sosial media kan saja. Dan kok di sini kita ceritanya asli gitu saya langsung. Jadi lebih bersosialisasi gitu kan. Oke. Dengan adik kelas, kakak kelas, jadi lebih banyak gitu teman-temannya. Jadi itu salah satu yang bikin gak sabar balik ke sekolah. Kangen teman-teman. Iya. Kalau Kinan? Kalau Kinan yang bikin semangat gitu kan sudah itulah kayak teman-teman juga. Abis itu kayak oh iya nanti kan kedepannya mau kayak gini, jadi biar lebih semangat belajar, jadi coba move on dari yang di rumah gitu saja. Oke, mau dari rumah. Karena kalau kasusnya Kinan beda ya kan, baru masuk nih, walaupun sama ya, tapi kayak udah tahap. Tapi kan beda orangnya, beda juga. Oke, gimana nih? Apa ya? First impression atau kesan pesannya nih pas pertama kali masuk MA Al Azhar Asy'ariyah Sumatera Utara. Kan tahun pertama nih kan, baru sebulan. Gimana? Kalau Kak Isi kan udah lama ya. Udah lama. Kinan gimana? Awalnya dijalani ya belum kebiasa, sudah agak-agak terkejut gitu loh sudah. Agak-agak terkejut. Sekarang udah mulai bisa? Mulailah sikit-sikit saja. Oke, mulai sedikit-sedikit ya. Nah, jadi kenapa penting banget nih buat santri harus bisa cepat adaptasi dengan sekolah setelah liburan nih? Dari sudut pandang akhlak dan amanah belajar. Kalau misalnya ini saja balik ke sekolah itu adaptasinya itu kan setiap orang beda-beda ya pastinya. Tapi kalau misalnya adaptasi cepat bakal lebih terasa nyaman di sini. Nah, jadi rata-rata kalau orang yang adaptasinya cepat dia bakal lebih bergaul dengan orang lain gitu loh saja. Kayak contoh kan kayak Kinan baru masuk gitu kan saja. Dia kalau misalnya dia gampang adaptasinya, dia bakal teman-temannya itu bakal kayak anak ini enak nih diajak ngomong, jadi pasti semuanya lebih dekat gitu saja. Terus sudah kalau misalnya adaptasinya lama, itu dia kayak bakal keganggu gitu sudah, pasti kayak dia kayak merasa jadi sendiri gitu sudah, kayak jadi merasa nggak berkawan karena dia masih kangen sama yang di rumah, dia belum bisa lupain yang di rumah gitu saja. Jadi kan dia belum pala adaptasi, jadi dia kayak jadi pendiam gitu, lebih menyendiri gitu saja. Oh, jadi tips dan dari kalian itu tetap harus cepat adaptasinya ya, biar lebih enak di sekolah ini gitu. Iya. Nah, sebelum kita closing, kita di sini mau main. Namanya role play. Sebelum kita mulai, Ustazah jelasin cara bermainnya. Nah, nanti Ustazah akan tampilin spinner. Jadi di spinner ini nanti ada beberapa adegan, di mana nanti adegan yang terpilih harus kalian peragain. Bisa? Bisa. Oke, boleh di spin. Siapa duluan nih? Mau Kinan. Aisy atau Kinan? Kak Isi. Kinan. Ya udah Kinan. Kinan dulu.
Oke, santri yang homesick. Ih, kangen kali lah sama mama di rumah. Kok udah balik sekolah aja ya? Kayak gitu biasanya. Gitu dia acting. Oke, ini terpenuh ya. Ini lanjut Aisyah ya. Di acting kita. Santri bersiap-siap liburan. Nih gimana? Acting santri siap-siap liburan. Biasa saja kalau misalnya di sini kalau udah mau liburan tuh kan saja semua pada bilang ini, weh ayo turun di kasur biar kita tidur di bawah semua bareng-bareng. Nah gitu saja. Jadi semua pada turun di kasur tuh, baru kami semua tidur di bawah bareng-bareng. Oh, ini ya kayak kebiasaan yang udah turun-temurun Iya, nih tiap saja. mau liburan. Iya saja. Jadi diturunin kasurnya, tidur bareng-bareng gitu Iya. kayak yang satu kamar aja berarti. Iya satu kamar tuh kan saya contoh dulu kalau di gedung itu ber-12 tuh kan saya. Semua nurun di kasur, kami tidur di bawah semua tuh saja. Jadi itu kenangan sebelum kami liburan saja. Itu kenangan terakhir, di situ kami cerita-cerita sambil packing. Jadi kayak, wah turun di kasur gitu saja. Asik ya, kayak turunin kasur terus di packing-packing kayak sekalian perpisahan ya. Karena Iya saja. berarti kayak besoknya langsung pulang gitu. Iya saja, biasanya pulang. Oh, berarti hari terakhir ya. Iya, baru di luar baru jumpa lagi. Oke gitu. Oke. Kita lanjut ke Kinan lagi nih, kita next actingnya. Konten kreator ngajak bikin konten. Nah, siapa nih yang sering ditemui oleh Ustazah Diba, Ustazah Mutia diajakin bikin konten? Biasa kalau Ustazah Diba gini, ayo kita bikin video cepat, 1, 2, 3 roll kamera action gitu ya. Terus kalian gimana responnya? Baru acting lah sudah, siap dibilang kayak gitu acting. Oke sudah, ayo gitu. Oh, semangat ya kalau diajakin konten ya. Berarti kalau kedepannya kalian diajakin konten terus mau? Boleh. Oh boleh. Kalau podcast lagi? Insyaallah. Insyaallah. Oke. Nah lanjut IC. Santri saat bendera merah putih diturunkan jam 6 sore. Nih, gimana nih? Apa nih yang kalian lakukan? Kalau di sini saja, kalau udah jam 6 tuh kan ada bel tuh saja. Ting gitu kan. Semuanya siap gerak. Semua hormat saja di sini. Oh, gitu. Terus kalian semua hormat? Iya saja. Oke, berarti itu aja nih adegannya. Iya. Coba nih misalnya jam 6 nih bisanya. Jam 6 aja. Jam 6 dua nih. Misalnya nih jam 6 nih. Bel we. 1, 2, 3 hormat, gerak. Sampai belnya berhenti saja. Bela berhenti. Oh, sampai berhenti ya. Oke. Nah, seru banget kali ini ngobrol bareng Kinan dan bareng IC. Gimana nih Sobat Al-Azhar? Boleh tulis komen di bawah ya. Apa pendapat kalian tentang podcast kali ini? Dan gimana perasaan kalian kembali ke sekolah? Apakah kalian ngerasa berat? Atau kayak, ya seneng banget gitu kembali ke sekolah, ketemu teman-teman dan lain-lain. So, boleh tulis komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.